Tahun 1978, lebih dari 900 orang meninggal dalam satu hari di sebuah desa terpencil di Guyana. Yang mengejutkan, sebagian besar dari mereka adalah pengikut seorang pendeta yang dulu dikenal sangat baik. Jadi menurut kalian bagaimana semua ini bisa terjadi? Sebenarnya siapa itu Jim Jones? Kenapa banyak orang percaya padanya? Kisah ini dimulai dari seorang tokoh pendeta dari gereja People's Temple yang bernama Jim Jones. Di mata orang banyak, dia adalah pendeta yang baik hati. Dia sering membantu orang miskin, memberi makan mereka yang kelaparan, bahkan membuka pintu gerejanya untuk siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Yang membuatnya semakin dikagumi adalah pandangannya tentang kesetaraan ras. Di tahun 1950 hingga 1960, Amerika masih dipenuhi diskriminasi. Orang kulit putih dan juga kulit hitam bahkan sering diperlakukan berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Jim Jones punya pandangan yang berbeda. Dia mengajak semua orang beribadah bersama tanpa memandang warna kulit. Saat banyak orang masih memisahkan satu sama lain, justru gereja yang dipimpinnya menjadi tempat di mana semua orang merasa diterima. Tidak heran jika semakin lama semakin banyak orang yang mengaguminya. Mereka melihat Jim Jones sebagai sosok yang peduli, penuh kasih, bahkan ada yang menganggapnya sebagai harapan di tengah kehidupan yang penuh ketidakadilan. Nah, sebenarnya apa yang direncanakan oleh Jim Jones dengan kebaikannya itu? Mungkin awalnya Jim Jones ini memang berniat berbuat baik, tapi seiring berjalannya waktu, dengan bertambahnya jemaat yang semakin besar, ambisi Jim ikut menjadi semakin besar. Lalu apa yang dia inginkan? Jim ingin pengikutnya benar-benar mempercayainya sehingga dia mengaku menjadi utusan Tuhan yang bisa menyembuhkan orang yang sakit, sampai pada akhirnya Jim ini berhasil membuat pengikutnya tergantung padanya bahkan untuk urusan pekerjaan, hubungan keluarga, pernikahan, hingga keuangan jemaatnya. Setelah berhasil mendapatkan kepercayaan penuh para jemaatnya, Jim mulai menunjukkan perubahan. Dia mulai terlihat mempunyai ambisi yang sangat besar dan merasa berkuasa. Setelah perubahan itu tercium oleh beberapa anggota yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari perkumpulan gereja, maka banyak dari mereka yang memblow up berita ini ke media. Karena munculnya banyak berita di media, James merasa sangat terancam dan akhirnya tercetuslah ide untuk pindah ke Guyana, lokasi yang terpencil jauh dari ibu kota. Wilayah ini dinamakan James dengan Johnstown yang merupakan hutan lebat jauh dari pusat perbelanjaan dan jauh dari area publik. Dan para pengikutnya membangun Johnstown ini hampir 12 jam per hari dengan mendengarkan khutbah dari James. James mencuci otak jemaatnya bahwa di lingkungan luar itu penuh kebencian, sudah tidak aman lagi dan disinilah surga. Dan disinilah harapan baru. Karena terbatasnya informasi, pastinya pengikutnya mempercayai itu dan mematuhi perkataan Jim. Kemudian, di manakah istri Jim? Apakah dia ikut pindah ke Guyana? Kenapa dia tidak memilih untuk pergi? Di balik sosok Jim Jones ada seorang perempuan bernama Marceline Jones. Jika Jim dikenal sebagai sosok yang karismatik saat berbicara di depan banyak orang, Marceline justru dikenal karena kelembutannya. Sebelum pindah ke Guyana, ia bekerja sebagai perawat. Sifatnya yang ramah membuat banyak orang People's Temple merasa nyaman berada di dekatnya. Ketika Johnstown mulai dibangun di tengah hutan Guyana, Marceline ikut pindah bersama suaminya. Di sana, ia tetap menjalankan perannya sebagai perawat. Ia merawat anggota yang sakit, membantu anak-anak, dan sering menjadi tempat mengadu bagi para penghuni yang sedang mengalami kesulitan. Kemudian, bagaimana akhir dari Johnstown ini? Jadi pada tanggal 18 November 1978, tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir bagi ratusan orang. Kunjungan yang mengubah segalanya. Beberapa hari sebelumnya, seorang anggota Kongres Amerika Serikat, Leo Ryan, datang ke Johnstown. Dia menerima banyak laporan dari keluarga para anggota People's Temple yang khawatir karena kerabat mereka sulit dihubungi. Mereka hanya ingin memastikan satu hal, apakah para penghuni Johnstown benar-benar tinggal di sana atas kemauan mereka sendiri. Jim Jones pun menyambut rombongan itu dengan ramah. Bahkan diadakan pertunjukan musik dan jamuan makan untuk menunjukkan bahwa kehidupan di Johnstown baik-baik aja. Namun di balik senyuman itu, beberapa penghuni diam-diam menyelipkan secari kertas kepada rombongan Leorian. Isi singkatnya adalah, "Tolong bawa kami pergi dari sini."
Dari sini aja kalian bisa menyimpulkan kan guys, bahwa sebenarnya mereka itu tertekan, tapi mereka tidak sanggup melawan karena paspor mereka pun ditahan oleh Jim Jones. Dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana harus pergi dari sana. Dan Jim Jones pun mulai menyadari bahwa ada pengikut yang ingin meninggalkannya. Dan bagi Jim Jones ini terasa seperti sebuah pengkhianatan. Kemudian keesokan harinya beberapa anggota memutuskan ikut bersama rombongan Leorian menuju bandara. Dan mereka berharap akhirnya bisa pulang. Tapi harapan itu nggak berlangsung lama. Karena di bandara kecil di dekat Johnstown, rombongan tersebut diserang oleh orang-orang yang terkait dengan People's Temple. Dalam peristiwa itu, Leorian dan beberapa orang lainnya akhirnya meninggal dunia. Dan setelah kabar itu sampai ke Johnstown, situasinya berubah drastis. Setelah penyerangan terhadap rombongan anggota Kongres Leorian, Jim Jones mengatakan kepada para pengikutnya bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Ia mengklaim bahwa pemerintah akan datang dan menyiksa mereka. Dalam suasana ketakutan dan kepanikan, ia memerintahkan seluruh komunitas untuk mengakhiri hidup mereka sebagai bentuk apa yang ia sebut tindakan revolusioner. Hari itu lebih dari 900 orang meninggal, termasuk sekitar 300 anak-anak. Banyak sejarawan menegaskan bahwa tidak semua korban membuat keputusan mereka secara bebas. Sebagian berada di bawah tekanan, ancaman, atau sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memilih. Jadi dari mereka semua yang ikut bundir massal ini nggak semuanya mau ya guys ya. Jadi mereka dipaksa. Mereka meninggal karena keracunan yang disengaja. Setelah Jim Jones memerintahkan para pengikutnya untuk meminum minuman yang telah dicampur racun, dalam tragedi itu sebagian orang mematuhinya karena telah bertahun-tahun berada di bawah pengaruh dan manipulasi psikologis. Sementara bukti juga menunjukkan bahwa tidak semua orang melakukannya secara sukarela. Ada yang dipaksa, ada yang diancam, dan ada anak-anak yang sama sekali tidak memiliki pilihan. Wih, ngeri banget ya, ternyata manipulasi itu ya. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Jadi menurut kalian pastinya mendengarkan kisah ini gregetan pasti ya. Udah diberi kepercayaan, diberi kekuasaan, bahkan banyak jemaat yang ibaratnya sampai menyumbangkan semua hartanya, tapi akhirnya tragis. Jadi sindrom kekuasaan itu real banget ya guys ya. Dan bahkan ini banyak terjadi juga di negara kita dan dari berbagai agama. Karena merasa berkuasa akhirnya seenak jidatnya sendiri, dan seharusnya sebagai jemaat atau orang yang percaya ya harusnya juga tidak boleh fanatik berlebihan. Karena apa? Karena juga seperti Jim Jones ini nantinya akan menjadikan terjun rumus. Meskipun sampai pindah ke Guyana, kan pengikutnya tetap setia tuh kan ya. Nah, kalau di Indonesia ini ada nggak sindrom-sindrom yang kayak gini? Dan satu lagi, hal yang paling penting untuk diingat, manipulatif itu nyata banget ya. Jangan kalian percaya 100% jika orang baik akan selamanya baik tanpa celah hitam sedikit pun. Karena yang namanya manusia tetaplah manusia, ada kalanya mereka melakukan kesalahan, dan harusnya ketika ada kritik dari media yang sebelumnya menjadikan dia untuk bisa mengkoreksi diri dan memperbaiki kesalahan, bukannya takut kehilangan kekuasaan. Jadi itu tadi cerita dari aku tentang Johnstown Massacre. Karena itu jangan pernah berhenti berpikir kritis, beranilah bertanya, dengarkan lebih dari satu sudut pandang, dan jangan biarkan siapapun mengambil alih cara kita melihat dunia. Kalau kamu suka cerita seperti ini dan ingin terus belajar dari kisah-kisah nyata yang penuh makna, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Karena setiap kisah selalu menyisakan pelajaran, dan semoga hari ini kita semua menemukan sesuatu untuk dibawa pulang. Dan kalau ada kasus atau kisah yang ingin kamu bahas bersama aku di channel ini, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu cerita itu akan menjadi pembahasan kita selanjutnya. Sampai jumpa di rumah untuk pulang, dan see you to next video.